Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya Ripto dari Cirebon. Sebetulnya pertanyaan ini bukan dari saya, dari saudara saya yang di Bali. Okay. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah musyahadah itu terbebas dari kewajiban sholat 5 waktu? Padahal Rasulullah itu sampai mau meninggalnya masih sholat. Itu saya nggak bisa jawab, makanya saya tanyakan sekarang. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua sistem untuk bisa ketemu Allah. Ada sistem majedubun. Sistem di mana jenengan ini hanya berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Qadim saja. Artinya mengutamakan hakikat saja. Cara bahasa syariat itu tidak dihiraukan. Wis, majedubun. Yang kedua, ada sistem wasilun. Sistem di mana kita tidak hanya mengikuti secara syar'i tetapi juga secara hakiki dikarenakan masih ada di dunia kecuali engko nek wis mati. Kalau pertanyaannya apakah orang yang sudah dimusyahadah itu sudah tidak sholat lagi secara syariat lah, ngoten toh? Pun Bapak Ibu, jikalau di situ sistem wasilun tetap masih jalankan sholat secara syariat. Kalau majedubun tidak. Wis paham? Terus dikembang no. Pertanyaannya, apakah majedubun salah? Nah, ini mesti salah. Ngoten nggih? Saya tidak punya hak menyalahkan. Enggak. Saya ulangi, saya tidak punya hak untuk menyalah karena yang membuat seperti itu pandangan saya juga wis. Masalah majedubun iku sisteme wong gendeng gitu. Pun kula mboten nyebut inisial. Tak oleh ame hukum. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ning lebet, monggo. Oh, nggih. Pun mboten napa-napa. Ketinggalan niki wonten tiange sing nyoting. Lah. Pun niki, pun mriku mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kula Pak Sukadar dari Brebes. Nggih. Alhamdulillah bisa hadir di pekalongan ini. Pertanyaan saya, bagaimana ciri atau tanda-tanda perubahan syu'arul basiroh ke ainul basiroh? Karena ada awal atau keadaan yang begini Gus. Saat suhud khusus ini Allah. Tapi saat di kondisi aktivitas biasa masih ada akunya hamba. Sehingga mohon penjelasan dan pencerahan bagaimana untuk meningkatkan perubahan syu'arul menjadi ainul basiroh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perang nek gak nok musuhi mesti menang. Gitu ya. Perang kalau nggak ada musuhnya mesti menang. Iku duduk jenenge perang. Oke, monggo. Tanda-tanda perubahan dari su'aul basiro rasa, ada yang dirasakan, ada yang merasakan. Untuk menuju ainul basiro, ketemu gabung antara yang merasakan dan yang dirasakan. Itu lewatnya hanya wadhkur alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
Waqala aidan faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Yang namanya dzikir sirul asrar di su'aul basyirah rasa harus jenengan asah terus, lebih-lebih ketika di aktivitas, lebih-lebih. Iki perang yang luar biasa. Kita di tengah-tengah aktivitas harus dipegang terus. Tapi Bapak jenengan manakala teng mriku biar mudah untuk di ainul basiro, lekas cepat lepasin keakuan dirimu yang melakukan. Iki cara yang spesifik, cara yang ringkas cepat, jenengan lekaslah lepasin keakuan diri jenengan dalam hal yang melakukan. Lepasin. Lah, bisanya Anda melepaskan, ya sing melepaskan ya sopo. Lah ngoten nggih. Kembali lagi pada Allah. Terus nanti manakala jenengan iku kok ya muncul di dalam aktivitas keakuan jenengan, sampai harus langsung siapa yang menjatuhkan saya? Akhirnya kembali kepada Allah lagi. Dan itu wajib proses bagi kita untuk menuju keistiqomahan hati kita di dalam tajalli mutlak. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ingat, sesuatu yang kita dapatkan itu datangnya tidak bim salabim. Harus kita lewati susah terlebih dahulu. Jadi kuncinya Pak, lepaslah keakuan dirimu dalam hal yang melakukan. Oke. Sudah cukup? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus, saya Bapak Wahyu Budi dari Semarang. Ingin bertanya kepada Gus Mukhlason. Saya dan rombongan itu sering membaca syairnya Gus Dur. Di situ ada syair yang tertuliskan mengenai Al-Quran Qadim. Yang ingin saya tanyakan, apa sebenarnya maknanya Al-Quran Qadim? Yang kedua, sebab timbulnya Al-Quran Qadim itu apa memang murni itu diturunkan atau ada sebab yang lain? Kemudian turunnya Al-Quran Qadim dengan Al-Quran Al-Karim itu lebih duluan mana? Kemudian satu lagi, 4 kalau gitu. 4 ya. Apakah seseorang yang mampu mensarai Al-Quranul Karim bisa membaca Al-Quranul Qadim? Ngoten nggih. Yang terakhir, 5. saya mohon izin, saya beserta anak-anak saya ingin foto bersama dengan Gus Mukhlason nanti setelah acara. Monggo. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quranul Qadim iku dawuh-dawuh Allah yang terdahulu. Sebelum turunnya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quranul Karim. Yaiku wejangane guru kang waskita den tancepake ning jero dodo tanpa tinulis bisa diwaca. Iki nek mirut syair itu tadi. Dawuh-dawuh sing khusus ana kaitane hakikat makrifat. Petunjuk-petunjuk sing bimbing ati qad tabayyana rusdu minal ghoi. Petunjuk-petunjuk yang mengarahkan hati kita supaya terbebaskan dari bisikan hawa nafsu. Iku Al-Quranul Qadim. Maknane ana gunung.
Bener gak ono tulisane tapi sok diwaca. Sinten sing maca iki? Dialah yang hatinya sudah soleh. Gusti Allah akan menyatakan di hati seseorang, kalau hati seseorang itu sudah terlepas dari najisnya hati. Apa najisnya hati? Nurullah, kebe nurullah. Makanya nyun sewu, kalau siang hari nurullah bawanya codot itu nggak mau keluar. Kelelawar nih loh Pak. Kelelawar itu tidak mau keluar, keluarnya kalau malam hari menunggu nurullah cahaya matahari itu hilang. Kalau kecil namanya kelelawar, kalau besar namanya codot. Napa kalong? Oh kalong, oh mriki kalong. Nek Mojokerto codot. Ngoten. Oh, sami ya. Nggih. Ya wis. Siji jeneng wis terserah, wis padha maksudnya. Wis itu makna Al-Qur'anul Qadim. Sehingga ketika saat ditampilkan apapun, contoh syair tadi. Makna qadimnya apa? Contoh cinta. Nek cara syariate cinta nang manusia, iki cintane nang Allah. Lah itulah sebetulnya Al-Qur'anul Qadim. Kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin cintamu ikut diterima oleh Allah, ikutono aku. Artinya, jenengan bisa melihat Allahnya di dalam diri Muhammad. Berarti Allahnya itulah isi Al-Qur'anul air. Sampean kalau bisa melihat Allahnya yang meliputi air, berarti itulah Al-Qur'anul Qadim. Kan mboten tulisane, tapi isok diwaca. Buktine sampean imani. Guru kang waskita iki waspada dengan kepentingan hawa nafsu. Sing hawa nafsu itu mesti loh. Wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi ruhaniyahmu supaya tidak bisa sampai pada Allah, dilewatkan. Wa yastahibbunal hayatad dunya, duniawiyah. Disuruh delok banyu gak oleh melihat Gusti Allah, nggak boleh melihat Allah. Disuruh beriman kepada air, tidak boleh beriman pada Allahnya. Itulah nafsu. Ikulah sing waskita itu maksudnya di situ. Ditancepno ning jero dada berarti diwejangke, terus sampean rungokno, terus sampean resapi di dalam hati. Niku. Wes, itu satu. Terus yang kedua, sampai ngebleng lali aku pertanyaannya. Sebab diturunkannya Al-Qur'anul Qadim tadi, Pak. Sebagai itu duluan Al-Qur'an. Oh, ngeten. Berarti tak jawab ngarepan. Sebelum Taurat, Jabur, Injil, Al-Qur'anul Karim turun, Al-Qur'anul Qadim sudah turun. Mengapa sebab itu diturunkan? Sejarah sampai tinggali. Sebenarnya Taurat iku wis sempurna. Jabur iku wis sempurna, Taurat ya sempurna, Injil ya sempurna, Quran ya sempurna. Olehnya muncul Taurat sebab Jabur iku dikhianati. Jabur iku kitab wahyu Allah Jabur Nabi Daud ya toh. Sebetulnya itu sudah sempurna.
oleh tidak sempurna, akhirnya muncul lagi namanya kitab Taurat Nabi Musa. Iku krono Jabur itu diubah oleh tangan-tangan setan. Bisa. Artinya dialihkan maksudnya. Ngoten lho. Tafsire nyalahi oleh nyarah, mensarah, mentafsir itu tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Qadim. Akhirnya diturunkan Taurat. Begitu lagi dicidrai manusia, diturunkan lagi Injil. Begitu juga dicidrai lagi, akhirnya disempurnakno Al-Qur'an. Wis, saiki tumiba Al-Qur'an. Saya tidak menuduh lo ya, ndak. Bukannya saya itu tidak sepaham, ndak. Cuman kok cik kebajute. Al-Qur'an ditafsirkan hanya secara muhakamah. Al-Qur'an hanya diambil tafsir secara syar'i, tidak diambil juga secara hakiki. Contoh Pak, nyun sewu. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Miturut tafsir sarah muhakamah secara syariat, mukhotope innalladzina kafaru disebut wong kafir, wong sing ingkar itu adalah orang-orang yang tidak beragama Islam. Lah ngono ta? Itu disebut wong miturut pandangan syariat. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dinasehati dengan isi Al-Qur'an atau tidak, tetap tidak percaya. Tidak percaya. Akhirnya disebut innalladzina kafaru. Wis. Coro makna mutasabihatnya, makna Al-Qur'anul Qadimnya, kafaru itu wong sing ingkar terhadap apa? Terhadap ayat-ayat Allah yang bersifatkan Al-Qur'anul Qadim, hakikat makrifat. Berarti siapa? Saya tidak menuduh Pak, gak tuding ini ndak. Ya kuwi atine wong sing nolak dengan ajaran ini, sebab Al-Qur'anul Qadim khusus kanggo didik ruhaniyah manusia, sebab manusia itu tidak hanya jasmani juga rohani. Tetap gak percaya. Akhirnya apa? Khotamallahu ala qulubihim. Inilah pembuktian. Akhirnya Allah mengunci hati. Oleh karena hati ingkar, menolak dengan ajaran itu, maka Allah mengunci hatinya. Bukan mengunci lesannya, bukan mengunci pendengaran dohir ini ndak, tapi mengunci hatinya. Kalau hati dikunci oleh Allah, maka ayat-ayat yang bersifatkan hakikat menuju makrifat mesti ditolak. Mereka mengatakan dzalika dhalalatun, iku sesat. Nah ngoten ta? Lu saya ngalami sendiri, Pak. Saya bisa mengatakan seperti ini karena saya mengalami dan terlibat di tengah-tengah umat itu seperti itu. Sampai debat Pak terjadi. Terus apakah orang-orang yang bisa mentafsirkan, mensarah daripada Al-Qur'anul Karim itu
apakah mesti sudah paham Al-Quranul Qadim? Pertanyaan yang diteruskan ya. Wa aktsaruhum, kebanyakan tidak. Berarti ada yang iya, tapi disimpan rapat mulai sejak zaman Sayyidina Ali sampai tahun 2014 kemarin, disimpan rapat. Disimpan rapat maksudnya hanya di dalam hati. Ini guys, jadi jawaban saya mayoritas tidak, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa. Ngoten maksud kula nggih. Minoritas iya, mayoritas tidak. Makanya Al-Qur'anul Qadim mengapa disampaikan di tengah-tengah umat ini? Karena banyak manusia hanya berpedoman Al-Quran secara Al-Karim, secara dohir mawon. Jurune boten, biar lengkap Pak. Istilah bahasa surat Al-Baqarah 208, Islamu ben sempurna, gak syariat tok, juga hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Oke, ada lagi mang 5 pokoknya. Napa maneh sing durung? Yang belum foto bareng Pak. Nggih, monggo foto ning pundi? Ning mriko kenging sakersa mengke nggih. Wis. Masih ada? Monggo. Manusia, banyak manusia. Nah, itu lagi nih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cirebon Gus. Iji. Ya, saya dari Cirebon. Saya punya pondok, bukan pondok pesantren, tapi pondok klinik kesehatan. Dari mulai muda, saya ada beberapa hal yang saya tanyakan, khawatir saya sesat dan akidah saya kurang baik. Iya. Dari mulai dulu, dari muda sampai sekarang mendekati usia 60, saya buka praktek di pondok saya. Itu setiap mengobati orang, saya berikan salam. Salam kepada malaikat, Jibril, Mikail, dan kepada Ya Rabbi Tuhanku. Dengan izin Engkau ya Allah, jadikanlah kami wasilah. Alhamdulillah beberapa pasien saya stroke dan sebagainya dengan izin Allah sembuh. Dan saya pernah buka praktek di Brunei Darussalam, Malaysia, dan sekarang menetap Sabtu Minggu di Jakarta. Saya khawatir akidah saya ini salah. Tapi saya yakin betul pada Allah. Dan setiap pasien yang saya tangani, yakini kepada Allah saja yang bisa menyembuhkan. Mudah-mudahan Gus bisa mengantarkan saya ke arah yang benar. Karena saya mencari guru ini, mohon maaf, saya seumur hidup ini baru yang pas. Saya sudah kemana-mana. Tapi inilah yang saya cari tatkala saya dibayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman sing sudah menancap di dalam hati jenengan tadi, miturut proses akhlak ilahiyah itu sudah benar. Karena menta'alukkan, mengkaitkan, mencantolkan apapun yang terjadi itu karena Allah. Tapi kedirian kita kan masih ada. Nggak apa-apa. Itu yang disebut muraqabah. Apa muraqabah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam hati sampean merasa kalau Allah itu dekat. Dengan kedekatan Allah itulah sehingga
yang menyembuhkan segala penyakit yang diwasilahkan jenengan pada Allah oleh Allah itu ada di dalam. Miturut pandangan muraqabah ini sudah benar akidah ini. Proses. Tapi kalau kita masuk terus menerus dikatakan masuk di dalam musyahadah keahatan Allah, nanti di dalam diri jenengan tidak terlibat panjenengan. Wasilah tadi Allah dengan sendirinya diringkes oleh Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu termasuk dirimu, kecuali wajib membawa menerima wahyuku yang terakhir, wahyu yang inti. Isinya wahyu ini yang mana? La ilaha illa ana. Asalnya prosesnya la ilaha illallah, lalu la ilaha illa huwa, lalu la ilaha illa anta, terakhir la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Terangkan Muhammad tauhid la ilaha illa ana. Itulah Pak maksudnya musyahadah, keesaan Allah. Otomatis bisanya masuk di dalam musyahadah itu lewat muraqabah. Lah muraqabah tidak terlepas dari la ilaha illa anta, dzikir sirul asrar. Anta budallaha ka'annaka taroh, kata Rasul, itulah iman yang sudah ihsan. Tapi ingat, satu langkah harus ke ahad. Nanti tatkala jenengan terus mengasah dzikir sirul asrar, pasti jenengan tidak terlibat nantinya. Boten terlibat. La ilaha illa ana artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Artinya aku Allah, maksudnya muncul di situ setelah akunya kita yang mengobati itu hilang. Sudah benar Pak, Allah menjadikan wasilah jenengan terhadap orang yang sakit. Sama dengan ayat tadi. Inilah keseimbangan hukum dohir dengan hukum batin, hukum syariat dengan hukum hakikat makrifat, seimbang. Saya jawab sudah benar, tapi tolong lanjutkan sampai musyahadah. Memang menuju musyahadah pintunya muraqabah. Allah sudah terasa dekat pada kita, tapi belum bertemu. Nanti dikatakan sudah bertemu, berarti ahad, pelakunya cuman tunggal. Cuman esa. Nanti jenengan sudah tidak merasa kedirian jenengan yang melakukan. Di dalam hati sampan waktu mengobati itu kediriannya Allah yang muncul dalam hatinya. Dan ini lebih, coro iman ini lebih kokoh, lebih
kokoh. Kapan itu terjadi? Itu urusan Allah. Sing penting teruskan muraqabah sampean zikir tadi, zikir sirul asroh sampean teruskan, asah terus. Nanti pasti akan sampai pada keesaan Allah. Tapi nek sudah di situ jenengan mesti gendeng. Bukan gendeng ngomel-ngomel, bukan Pak. Ati sampai ini lho, saking gendenge jenengan lali diri jenengan sing ngobati, tapi ning ati sampai jelas kokoh sing ngobati iku Gusti Allah. In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mesti seperti itu nantinya. Jenengan lanjutkan, sudah benar. Oke, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jenengan sodok beriki, cek ketok shooting ini. Lah niko. Kami dari Temanggung Gus biasa pun engkang sampun sering kami sowan, kami cuma berdua. Tapi alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah memperjalankan berenam. Kami bisa bersilaturahim. Ada yang kami pertanyakan Gus tentang ayat-ayat di depan tadi. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itulah yang akan kami tanyakan, apa hakikatnya lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu aja yang kami pertanyakan. Mohon maaf kurang lebihnya dan terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda akan bisa bertemu terhadap Allah dari masjid ini ke masjid itu. Artinya Anda akan bisa bertemu Allah lewat sholat 5 waktu, syaratnya harus lailan. Lailan itu malam, malam itu gelap. Artinya apa Pak? Hati sampean ini harus menggelapkan urusan dunia. Gelap itu maksudnya menyepikan, mengosongkan urusan dunia. Itulah malam. Makanya mengapa ayatnya kok memakai kalimah lailan bukan naharon. Kalau naharon itu siang, kalau lailan itu malam. Karena malam ikut takwilannya adalah matahari nggak datang. Nurullah itu sudah nggak ada. Tadi saya katakan nurullah itu adalah dunia dan seisinya. Alias sunyi dalam hati jenengan tentang selain Allah. Harus ini disunyikan, disepikan, dihilangkan. Justru fananya nurullah dalam hati zaman, bukan nur makrifat loh. Nurullah, dunia dan seisinya dalam hati jenengan itu sudah tiada, maka nyatalah Allahnya. Itulah yang kumaksud as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu bisa kau jadikan sebagai mi'raj pertemuanmu terhadap Allah. Iki akan terjadi kalau jenengan iki rohaniyahnya juga ikut sholat. Tidak jasad tok sholat, tapi ruh yo melu sholat. Lah sholati ruh disebut sholat daim. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta. Al-Baqarah 2 piro Pak? 283 apa 238? Mbuh golekno dhewe. Jogonen sholat jasadmu uga begitu juga sholat roh disebut sholat wusta. Lah ini kalau tidak kita bimbingkan dzikir sirul asrar,
ya tidak paham bagaimana sholatnya roh itu. Kita harus terlibat di dalam zikir sirul asrar, baru di situ akan paham dan akan bisa terlaksana yang namanya pertemuan terhadap Allah dalam masjid satu dengan masjid yang lain. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah ini hukum syariat, dadekno hukum hakikat. Ini aktivitas dohir, jadikanlah aktivitas batin. Jadi kesimpulan, laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, iku maksudnya Pak, sholat syariat ini jenengan kudu khusyuk. Carane khusyuk, ati sampen harus digelapkan dari nurullah, atau urusan-urusan selain Allah itu harus tiada alias sudah fana. Begitu. Ada lain? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah hidangan disampaikan dan diberikan terhadap kita oleh Allah. Harapan kita semuanya yang hadir khususnya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang bisa mendatangkan cahaya nur di dalam diri kita, dan kita di dunia ini sebelum akhir hayat sudah ditarik oleh Allah di dalam maqam musyahadah, dan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.